Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang CorelDRAW. Sebelumnya, CorelDRAW sendiri memiliki arti editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel Corporation. Nah, fungsi dari CorelDRAW ini, dengan CorelDRAW kita bisa membuat desain logo, membuat ilustrasi, membuat desain brosur, dan lain-lain. Nah, pertama-tama untuk memulai CorelDRAW, pastinya kita buka dulu aplikasi CorelDRAW yang ada di laptop kita. Nah, setelah kita membuka aplikasi CorelDRAW, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk memulai atau membuka dokumen baru, kita pencet New Document. Nah, di samping kanan New Document ada file atau dokumen dari gambar atau desain yang sudah kita buat sebelumnya. Selain dari sebelah kanan New Document, bisa juga diambil dari Open Document kalau kita ingin melanjutkan gambar atau desain yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan pencet New Document. Nah, pertama-tama di New Document ini ada name. Nah, name ini nama yang akan kita berikan untuk file atau dokumen yang akan kita kerjakan nantinya, atau gambar, desain, logo, dan segala macam yang kita kerjakan. Nah, di sini saya akan memberikan nama mengenal CorelDRAW. Nah, selain name di sini ada preset, number of page, page size, orientation, dan lain-lainnya. Itu kalian sesuaikan aja dengan kemauan kalian. Setelah itu kita pencet OK. Nah, setelah pencet OK, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, pertama-tama di bagian atas sini CorelDRAW 2020 ini mengenal CorelDRAW ini namanya title bar. Di bawah title bar ada menu bar yang file, edit, view, layout, dan lain-lain. Di bawah menu bar ada toolbar, new, open, save, dan lain sebagainya. Nah, di bawah toolbar ini ada property bar. Setelah mengenal bagian atas, kita akan ke sebelah kiri. Nah, ini toolbox. Pertama, toolbox ini ada pick tool. Nah, pick tool ini berfungsi menyeleksi, memutar, mengatur ukuran, dan memiringkan objek. Misalkan seperti ini, ada persegi ini. Nah, dengan pick tool kita bisa memindahkan atau mengubah ukuran. Nah, seperti itu. Nah, sesudah pick tool, di bawah pick tool ini ada shape tool. Nah, shape tool ini berfungsi mengedit objek yang berbentuk kurva, misalkan persegi ini. Bisa menggunakan shape tool, bisa gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu di bawah shape tool ini ada crop tool. Crop tool ini fungsinya memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap dan membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. Contohnya ini. Nah, yang kita pilih ini bukan yang ke crop, tapi yang kita pilih ini yang sebelah kanan yang akan ke crop, misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah crop tool, di bawah crop tool ini ada zoom tool. Nah, zoom tool sendiri fungsinya memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. Ini bisa kita perbesar kayak gini. Oke. Sesudah zoom tool ada freehand tool. Nah, di freehand tool ini banyak macamnya. Freehand ada two point line, ada bezier, pen, B-spline, polyline, dan lain-lain. Nah, freehand ini berfungsi menggambar objek berbentuk kurva dan segmen lurus. Kita contohkan seperti ini. Nah, selain bisa seperti ini, freehand tool juga bisa kita pakai seperti ini. Bisa kita buat gambaran gitu. Nah, setelah ini masih banyak lagi ya. Ada artistic media tool. Nah, artistic media tool ini berfungsi menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Nah, itu
sesudah itu ada rectangle tool. Sesuai namanya, rectangle tool ini berfungsi membuat gambar berbentuk persegi. Nah, sesudah rectangle tool ini ada ellipse tool, berfungsi membuat objek berbentuk lingkaran. Nah, kalau kalian mau bentuk bulatnya itu sempurna atau bentuk kotak yang persegi yang tadi itu sempurna, bisa kalian tekan kontrol, kalian tekan lalu kalian buat lingkarannya, kalian tahan. Setelah ellipse tool ada polygon tool. Nah, polygon tool ini berfungsi menggambar objek berbentuk poligon. Nah, polygon tool ini juga kalau kalian mau sisinya sama, itu tekan tahan kontrol baru kalian buat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita hapus dulu. Nah, setelah itu ada text tool. Nah, text tool ini berfungsi membuat teks atau tulisan. Misalkan. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kalian buat seperti ini. Nah, kalau kalian buat seperti ini, nanti teksnya atau tulisannya akan mengikuti bentuk dari kotak yang udah kalian buat. Nah, setelah itu ada parallel dimension tool. Parallel dimension tool itu yang ini, berfungsi membuat garis dengan ukuran dimensi miring. Setelah parallel dimension tool ada connector tool. Nah, connector tool ini berfungsi untuk membuat konektor line atau lurus. Nah, setelah itu ada shadow tool. Shadow tool ini berfungsi untuk memberi bayangan sehingga objek terlihat timbul. Nih. Setelah itu ada transparency tool, berfungsi untuk membuat objek menjadi transparan. Nah, setelah itu ada color eyedropper tool. Nah, color eyedropper tool ini berfungsi untuk memilih warna. Misalkan kita ambil gambar dari sini, misalkan kita ambil gambar ini, oke, kemudian, nah, dari gambar ini kalian bisa ambil warna yang kalian mau menggunakan color eyedropper tool. Nih, seperti ini. Nah, setelah color eyedropper tool ini ada interactive fill tool. Nah, interactive fill tool ini berfungsi untuk memberi warna dengan gradasi fill. Misalkan kita buat kotak dulu. Nah, ini bisa langsung kita isi warnanya seperti itu. Nah, sekian dari saya untuk video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.